Okay, everyone, welcome back to the self-video study at blueoceantc.com. Kita bertemu lagi dalam video hari ini untuk materi information about MLC Regulation 2006.3.2. Ya, jadi informasi rinci tentang MLC Regulation pada peraturan 3.2. Seperti yang teman-teman ketahui pada video sebelumnya, bahwa peraturan MLC 2006 yang mengkaji khusus tentang juru masak kapal ada di dalam peraturan 3.2. Dan poinnya adalah A 3.2 dan B 3.2. Pada video kali ini, saya akan membantu menjelaskan kepada teman-teman semua apa isi dari peraturan 3.2 itu. Dan poin-poin apa saja yang bisa teman-teman baca dan ketahui dalam poin A 3.2 dan B 3.2. Namun untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di slide samping saya seperti ini, dan nanti juga ada buku yang bisa teman-teman download seperti buku peraturan MLC 2006. Baik, kita masuk ke dalam peraturan 3.2. Dalam peraturan 3.2, peraturan ini adalah peraturan yang membahas khusus tentang catering and food. Jadi food and catering atau makanan dan catering. Makanan dan catering ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap awak kapal memiliki akses untuk mendapatkan makanan dan air minum yang berkualitas sehingga layak untuk dikonsumsi dan juga pasti harus hygiene. Ya, berdasarkan persyaratan higienitas. Di dalam peraturan 3.2 tersebut ada 3 poin. Poin yang pertama adalah seperti bisa teman-teman baca, setiap negara anggota wajib memastikan bahwa kapal yang sedang berlayar, ya, berbendera negara dan membawa kru, memastikan dan menyediakan makanan dan minuman yang berkualitas. Itu sangat penting mengingat pekerja kapal yang bekerja di atas kapal membutuhkan tenaga. Sehingga makanan yang berkualitas, minuman yang bersih, dan juga segala sesuatu yang cukup menjadi persyaratan penting untuk kru kapal tersebut. Yang kedua, awak kapal di atas kapal juga wajib menyediakan makanan. Nah, siapa yang menyediakan makanan? Di dalam hal ini tentu saja seorang juru masak kapal yang biasanya dibantu oleh pelayan, katakan steward atau messman, bekerja sama untuk menyediakan makanan yang baik, yang juga tersedia cukup, ya, baik itu dalam hal-hal yang mencakup budaya, agama, serta jumlah kru kapal yang ada di atas kapal tersebut. Dan yang ketiga, awak kapal yang dipekerjakan sebagai juru masak kapal bertanggung jawab penuh untuk menyiapkan makanan dan juga membuat persyaratan khusus, yaitu makanan tersebut harus tersaji dengan baik, ya, dari segi gizi, higienitas, dan yang lainnya. Berikutnya saya akan coba sampaikan di dalam poin A32 ada sekitar 8 poin. Teman-teman bisa baca di sini cukup banyak, kita lihat poinnya. Saya tidak bacakan satu persatu. Di dalam 8 poin ini hal-hal yang sudah diatur di dalam peraturan tersebut. Yang utama adalah bahwa setiap juru masak kapal yang naik ke atas kapal itu minimal memiliki pengalaman sekitar 6 bulan dan usia harus di atas 18 tahun. Sehingga bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman di atas kapal lalu mengikuti training di Blue Ocean Training Center, maka teman-teman akan diajarkan refreshment-nya dari bentuk peraturannya dan juga dari segi food handling-nya dan juga dari segi ship's cook-nya atau juru masak kapalnya. Dan dalam juru masak kapal itu nanti teman-teman juga bisa lihat di dalam peraturan
B32. Nah, di sini B32 teman-teman bisa lihat sendiri. B32 ini adalah peraturan yang spesifik membahas tentang juru masak di kapal, ya, atau juru masak kapal, atau kita kenal sebagai ship's cook. Oke, apa bedanya ship's cook kapal dengan ship's cook darat misalnya? Otomatis kalau ship's cook kapal sudah diatur nih di dalam MLC, tetapi ship's cook darat mungkin lebih luas, ada yang di offshore, ada di onshore ya, maksud saya, lalu ada juga yang di restoran atau di hotel. Nah, untuk di atas kapal ada 3 poin di sini. Poin pertama adalah awak kapal wajib punya kualifikasi juru masak yang sudah memenuhi kriteria. Di antaranya adalah juru masak yang berpengalaman, mengerti tanggung jawabnya sebagai juru masak kapal, dan juga memahami aturan yang sudah ada tadi di dalam MLC 2006. Dan tujuannya adalah memastikan bahwa semua kru kapal itu mendapatkan makanan dan juga persediaan yang cukup, sehingga seorang juru masak kapal bisa mengakomodir semua juru masak kapal itu bisa mengakomodir semua kru yang ada di atas kapal, baik dari suku bangsanya, nasionalitinya, agamanya, budayanya, dan juga hal-hal lain yang menyangkut hak dan kewajiban bagi seorang juru masak kapal dan kru kapal. Hal yang terpenting adalah di sini teman-teman, bahwa di dalam peraturan 3.2 seorang juru masak kapal itu diwajibkan ya untuk mengetahui apa saja hak mereka dan apa saja kewajiban mereka. Tentu masih banyak hal-hal dan kewajiban yang harus kita sampaikan. Namun keterbatasan waktu di dalam video kali ini saya tidak bahas terlalu panjang. Namun nanti di video selanjutnya teman-teman bisa lebih lengkap lagi. Kita akan bahas bagaimana seorang juru masak kapal itu bertanggung jawab di atas kapal. Dan ada 3 poin penting ya, tidak hanya seorang juru masak kapal, namun juga seorang master bertanggung jawab dan juga seorang pemilik perusahaan atau pemilik kapal atau owner itu juga bertanggung jawab atas berjalannya peraturan MLC 2006 ini di atas kapal. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait peraturan MLC 2006 3.2 dan poin A dan B, A32 dan B32. Kita bertemu di video selanjutnya. Semangat belajar dan sampai jumpa.